Aku dengar Gusti Adipati Bentar akan pindah ke Kadipaten Singkur. Iya, aku takut justru Jamparing akan mundur dipimpin oleh Raden Paksi. Wah, khawatir tenan. Raden Paksi kuwi hobine main perang-perangan terus, orang ngerti urusan pemerintahan. Mulane aku heran karo keputusannya Prabu Wanapati. Iya, setuju banget. Wong pinter kok malah dolanan perang. Dheweke iku mirip ibune Gusti Ayu Mantili, hobi gelut. Beda karo Raden Bentar sing justru mirip Tuanku Brahma, arif lan wicaksana. Iya. Kita wong cilik ya berharap saja Jamparing ini tetap aman setelah ditinggal Adi Bentar. Iya. Hello, is this the help desk? We seem to be stuck on the second floor. Tahukah kamu kawan, belajar coding dan kecerdasan artifisial itu mudah, bisa secara plug and plug dan internet based, kuasai berpikir komputasional, itulah kuncinya. Dekomposisi, abstraksi, pola dan algoritma. Jika masih bingung, ayo belajar bersama Pak Armansyah. Jika masih bingung, ayo belajar bersama Pak Armansyah. Masih jauhkah Kadipaten Singkur itu, Rai Bentar? Perkiraanku tengah hari besok kita baru tiba di sana, Kak Garnis. Berarti kita akan bermalam di perjalanan? Kak Garnis benar. Para prajurit juga pasti lelah dan butuh istirahat. Iya. Kenapa Rai Bentar tidak menolak saja waktu Rai Prabu Wanapati menugaskan ke Singkur? Kadipaten Singkur menyimpan nilai sejarah sendiri. Oh ya? Apa itu? Kadipaten Singkur merupakan tempat pertama kali Ayahanda Brahma memulai perjuangan pembebasan Madangkara dari jajahan Kuntala. Kelihatannya Rai sangat mengagumi Ayahanda Brahma. Ayahanda Brahma orang yang sangat baik pada saya juga pada Ibunda Pramita. Sudah sewajarnya kita membalasnya dengan bakti kita. Iya, setuju. Mulai sekarang pusat pasukan perang Madangkara ada di Kadipaten Jamparing ini. Seluruh latihan perang akan memanfaatkan alam di sekitar. Siap! Sampaikan pada rakyat, tidak usah takut. Paksi Jaladara akan memimpin mereka di Jamparing ini seperti halnya Kakang Bentar. Sekarang aku akan beristirahat dulu. Anakku Wanapati, sebenarnya Ibunda tidak setuju dengan keputusanmu memindahkan Bentar dan Kanda Pramita ke Singkur. Aku pun berat, Ibunda. Ayahmu Brahma sudah mewasiatkan agar Jamparing diberikan kepada Kanda Pramita dan Bentar. Aku tahu itu, Ibunda. Tapi saat ini menurut Paman Pati Kandara kondisi Singkur sangat terpuruk. Paman Pati yakin hanya Kakang Bentar yang dapat memperbaiki kondisi di Kadipaten Singkur. Apa untuk selamanya? Begitu kondisi di sana sudah pulih, aku berencana akan menarik lagi Kakang Bentar ke Jamparing. Syukurlah ibu tenang sekarang.
Sudah kuduga. Sirang! Rai, sudah 3 kali kita keluar masuk hutan, tapi belum sekalipun kita menjumpai perkampungan. Benar Kak Garnis. Perkampungan terdekat setelah kita melewati hutan kelima. Rai bentar, minta rombongan berhenti. Kita kedatangan tamu tak diundang. Berhenti! Perjalanan kalian sepertinya harus berakhir di sini. Cepat letakkan seluruh senjata kalian lalu berlutut dan menyerahlah. Kalian seperti prajurit kerajaan. Siapa kalian? Kalian tahu siapa orang yang sedang kalian hadang sekarang ini? Kami tahu siapa kalian. Kamu Raden Bentar bersama ibu kalian Pramita. Dan kamu, perempuan muda, adalah Garnis! Sebenarnya aku tidak ingin menyakiti kalian. Tapi entah kenapa dan siapa kalian tiba-tiba mengganggu keluarga kerajaan. Aku percaya kalian cuma diperintah. Baiklah, ayo. Pramita bukan wanita tua yang hanya bisa duduk di dalam tandu saja. Si kabut pagi bersaksi, bangkit kedatuan agung berdiri. Sriwijaya nama yang terpatri di batu-batu kisah abadi. Berbisik lirih, telaga batu
damai dalam keragaman, itulah cita-citanya. Jayalah Sriwijaya, warisan mulia Palembang Jaya, kembali bersuara. Sejarah memanggil anak bangsa, bangkitkan nama yang pernah berjaya. Sobat Kancana istri tercinta, dari Tarumanegara ke Sriwijaya, Sumatera dan Jawa pernah berpadu dalam kasih yang mempersatu. Pelabuhan ramai, doa berbaur, agama dan budaya hidup makmur. Negeri yang menghargai beda di bawah panji yang sama. Wahai waktu putar kembali, kisah yang lama terkubur sepi. Melalui prompting ke visualisasi, cerita lama dihidupkan lagi. Cikgu Armansyah melalui AI, restorasi nama di prasasti, agar dunia tahu kembali Sriwijaya tak pernah mati. Jayalah Sriwijaya, permata sejarah dari musik gema suaranya. Damai dan sejahtera, cita sang raja, untuk rakyat di seluruh wilayah. Jayalah Sriwijaya, bangkitlah kembali dalam ingatan dan sanubari. Nusantara berdiri di atas warisan kedatuan agung, penuh kebijaksanaan. Penyerang tadi jelas prajurit kerajaan. Tapi kenapa menyerang kita? Dari satuan mana mereka? Ibu juga masih memikirkan hal itu bentar. Yang jelas, mulai sekarang kita harus berhati-hati. Kita berhadapan dengan musuh dalam selimut. Apalagi kita jauh dari kota raja. Setuju, kita tidak boleh ceroboh. Baik, kita sepakat. Aku baru tahu ternyata Ibunda Pramita bukan cuma bisa bersilat tapi juga punya ilmu kedikjayaan. Kanda Brahma yang memaksaku untuk belajar bersilat. Katanya Madangkara punya banyak musuh. Kami harus bisa jaga diri. Ya, Ayahanda Brahma benar. Kanda Brahma mengajari ibu dan Dinda Harnum ajian serat jiwa di Goa Pantai Selatan. Oh, itu tadi serat jiwa. Tapi kami berdua mungkin kurang berbakat sehingga hanya sampai tingkat 3 dari 10 tingkatan. Hai Bentar sendiri bagaimana? Aku tidak menguasai ilmu kedikjayaan apapun, Kak Garnis. Dulu aku lebih suka sastra dan ilmu tata negara. Sayang sekali. Iya, padahal Ayahanda Brahma punya segudang ilmu kesaktian. Benar. Bahkan kabarnya biksu dari Tibet pun tidak dapat mengalahkan Ayahanda Brahma. Sekarang aku menyesal. Andai waktu dapat diputar kembali. Sudahlah, ayo kita istirahat, hari sudah larut malam. Setuju. Baiklah.